5. Hukum kewarganegaraan. Penjelasan UUD 1945 sebelum amandemen, khususnya di bagian penjelas pasal 26. Bunyi pengertiannya, yang dimaksud dengan orang-orang bangsa Indonesia asli adalah orang-orang yang menjadi warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri. Berikut adalah bunyi resmi dari pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Yang menjadi warga negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Penjelasan singkat, orang-orang bangsa Indonesia asli merujuk pada individu yang memiliki ikatan historis, hukum, atau etnik dengan bangsa Indonesia dan telah diakui oleh WNI sejak lahir. Orang-orang bangsa lain mencangkup individu yang bukan Indonesia asli tetapi memperoleh status kewarganegaraan melalui ketentuan hukum atau undang-undang khusus. Pasal ini menetapkan dua jalur utama mengenai siapa yang dianggap sebagai warga negara Indonesia, baik secara baku berdasarkan keturunan atau etnik maupun melalui legitimasi legislatif khusus. 1. Apartheid. Tanpa kewarganegaraan, pengertian keadaan di mana seseorang tidak memiliki kewarganegaraan dari negara manapun. Penyebab konflik aturan kewarganegaraan antar negara. 2. Dicabut kewarganegaraannya oleh suatu negara tetapi tidak memperoleh kewarganegaraan baru. 3. Lahir dari orang tua yang keduanya apartheid. 4. Perubahan wilayah negara, misalnya negara terpecah dan penduduk tidak diakui oleh negara baru. Dampak tidak memiliki perlindungan hukum dari negara manapun, sulit mengurus dokumen resmi, bepergian atau bekerja. Contoh, pengungsi Rohingya yang tidak diakui sebagai warga negara Myanmar maupun negara lain. 2. Bipartheid, dui kewarganegaraan. Pengertian keadaan di mana seseorang memiliki dua kewarganegaraan secara bersama. Penyebab perbedaan asas kewarganegaraan antara negara A menganut ius soli tempat lahir, negara B menganut ius sanguinis keturunan. Anak bio otomatis mendapatkan dua kewarganegaraan. 2. Perkawinan campuran, ayah dan ibu beda kewarganegaraannya. 3. Peroleh kewarganegaraan baru tanpa kehilangan kewarganegaraan lama. Pengertian di Indonesia, UU Nomor 12 Tahun 2006 menganut asas kewarganegaraan tunggal. Dui kewarganegaraan hanya diperbolehkan terbatas untuk anak hasil perkawinan campuran sampai usia 18 tahun atau menikah pasal 6. Contoh, anak lahir di Amerika Serikat mendapat kewarganegaraan AS lewat ius soli. Dari orang tua WNI mendapatkan kewarganegaraan RI lewat ius sanguinis. Asas ius sanguinis, law of the blondes, menentukan kewarganegaraan seorang berdasarkan keturunan atau orang tuanya, bukan tempat lahir. 2. Asas ius soli, law of the soil, menentukan kewarganegaraan seorang berdasarkan tempat lahirnya. 3. Asas campuran, miket ferinfel, menggabungkan ius sanguinius dan ius soli untuk menghindari apartheid tanpa kewarganegaraan. Bipartheid, dui kewarganegaraan. Contoh, anak lahir di luar negeri dari orang tua WNI ikut ius solis, tapi juga mendapat kewarganegaraan negara kelahirannya ikut ius soli sesuai aturan negara tersebut. 1. Asas kesatuan hukum, unity of law principle. Dalam suatu perkawinan, suami dan istri dianggap satu kesatuan hukum. Pada sistem lama, isi otomatis mengikuti kewarganegaraan suami. 2. Asas persamaan derajat, equality of reference play. Laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama untuk mempertahankan atau mengubah kewarganegaraan setelah menikah. 3. Asas automatic change, perkawinan campuran tidak otomatis mengubah kewarganegaraan. 4. Asas perlindungan terhadap perempuan dan anak, perempuan yang menikah dengan WNA tetap memiliki hak mempertahankan kewarganegaraan. Anak hasil perkawinan campuran mendapat dui kewarganegaraan terbatas sampai usia 18 tahun atau menikah. 1. Sistem stem cell kewarganegaraan, stem cell aktif. Seorang harus melakukan tindakan hukum untuk mendapat atau melepaskan kewarganegaraan. B. Status pasif,
Kewarganegaraan diberikan atau hilang secara otomatis karena suatu keadaan tertentu tanpa memerlukan tindakan hukum dari orang yang bersangkutan. Contoh, anak dari ayah atau ibu WNI otomatis menjadi WNI saat lahir, asas ius sanguineus. Dua, hak dalam kewarganegaraan. Hak-hak ini berkaitan dengan kedudukan seseorang sebagai warga negara, diatur dalam UUD 1945 dan UU nomor 12 tahun 2006. Pengaturan kewarganegaraan di Indonesia diatur dalam beberapa tingkat peraturan hukum, mulai dari UUD hingga peraturan pelaksana. 1. Dalam UUD Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 26 UUD 1945. 1. Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai WNI. 2. Penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. 3. Hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan undang-undang. Pasal 27, 28, 30, 31, dan 34 memuat hak dan kewajiban warga negara. 2. Undang-Undang Pokok UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia mengatur siapa yang menjadi WNI sejak lahir, prosedur memperoleh kehilangan dan mendapatkan kembali kewarganegaraan, prinsip ius soli terbatas dan ius sanguineus, penerapan kewarganegaraan ganda terbatas bagi anak, tata cara naturalisasi. 3. Peraturan pelaksana peraturan pemerintah PP No. 2 tahun 2007 tentang tata cara memperoleh kehilangan, pembatalan, dan memperoleh kembali kewarganegaraan RI. Peraturan Menteri Hukum dan HAM yang mengatur prosedur teknis permohonan kewarganegaraan. 4. Hukum internasional, konvensi internasional yang telah diratifikasi Indonesia seperti Konvensi Pengurangan Apartheid 1961, Konvensi tentang Hak-Hak Anak CRC yang berpengaruh pada aturan kewarganegaraan anak.